Iya, ibu-ibu cemburu ya. Wangi banget Bu, Masya Allah. Rasanya bau puyusan. Diam. Masya Allah, jangan, saya laki orang, nggak boleh. Dosa kita. Ya Allah, ini Nyak cintanya gak pernah berpindah. Sorry ya, emang kecil makan jeruk. Biar aja Bang, jangan pulang-pulang ke rumah bini muda. Bagian kita aniaya mulu. Bosen atuh bini tua mulu. Hush. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kayak orang udah puasa 2 bulan. Bu. Bu. Ya Allah, lemes amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang terakhir kesel banget salamnya ya. Nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin. Yang jawab sholawat baru separoh. Ma emang beras lagi mahal. Bukan berarti jawab salam pun ikutan mahal. Ingat ya, bahwa bulan ini adalah bulan Sya'ban. Kita ini gak berasa sudah di penghujung bulan Bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya perintah sholawat. Ceritanya begini. Setelah Rasul hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, 2 tahun di Madinah baru turun perintah tentang sholawat. Apa ayatnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Allah
Allah dan malaikat sholawat kepada. Nih uniknya sholawat, satu-satunya ibadah yang unik dibanding semua ibadah. Ketika Allah turunkan perintah sholat, emang pernah dengar Allah lagi nungguin adzan subuh? Enggak. Ketika turun perintah zakat, infak, sedekah, apa pernah kita dengar Allah lagi bayar zakat fitrah? Tidak. Begitu perintah tentang puasa di bulan Ramadan, pernah dengar Allah nungguin beduk maghrib? Enggak. Ketika perintah tentang haji, melaksanakan haji, perintah umrah, sunnah umrah, pernah dengar Allah naik pesawat Garuda? Enggak. Tapi ada satu-satunya ibadah, yaitu ketika Allah sebelum memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah ini, Allah sudah menjalankan satu perintahnya yang bernama sholawat. Karena itu ibu bapak, kata ulama terdahulu mengatakan, semua ibadah boleh tidak diterima, semua ibadah boleh tertolak, tapi hanya satu ibadah yang Allah pasti menerimanya. Kenapa? Karena Allah mengamalkannya, karena Allah melakukannya, yaitu perintah salat. Karena Allah sayang sama kita semua, karena Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian yang enak amat loh. Saya mah mak di sana man. Gak apa-apa, ini bukti kerjasama antara jamaah. Wahai sekalian yang bersalawat salamlah, bersalawat salamlah ke atasnya. Salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita masih gak suka dan kurang demen sama salawat, khawatir kita kena hadis dari malaikat Jibril, ibu. Bu. Bapak-bapaknya mana bapak-bapak? Oh, di sana ya bapak-bapaknya. Khawatir kita kena dengan hadis daripada malaikat Jibril yang disampaikan Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, wahai Kanjeng Rasul, ada di antara umatmu akan mendapatkan kerugian. Ternyata ada umat Nabi Muhammad yang rugi, walaupun rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir, rajin ngaji. Siapa dia? Kata Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Man dzukirta indahu falam yusalli alaika, yaitu orang yang ketika disebutkan namamu di hadapannya, orang itu tidak sholawatan. Tuh, hati-hati ya.
Buat yang mengaku cinta kepada Rasul, beriman kepada Allah, begitu disebutkan nama Kanjeng Rasul, bacalah salawat. Siapa yang baca salawat satu kali saja, sallallahu biha asyran, Allah akan salawatan kepada orang tersebut 10 kali. Begitu kita salawat sekali, Allah salawatan ke kita 10 kali. Ustaz, apa maksudnya Allah salawatan sama kita? Maksudnya Allah memberikan kita 10 rahmat. Ustaz, bagaimana dengan malaikat Jibril yang bersolawat kepada umat Nabi Muhammad? Ustaz, bagaimana dengan malaikat Mikail, Israfil, juga para malaikat semuanya yang bersolawat kepada umat Nabi Muhammad? Maksudnya adalah para malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah bagi umat baginda Nabi besar Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada segenap para alim ulama, para asatid juga asatidah, wabil khusus kepada Ketua Majelis Ta'lim Thariqul Jannah Cipete Tangerang, juga kepada Ketua Masjid beserta seluruh staf dan jajarannya, juga kepada segenap kepengurusan daripada peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, juga kepada segenap pimpinan sipil, militer, kepolisian, dan siapapun yang ikut terlibat demi suksesnya acara pada malam hari ini yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mohon maaf Bapak, saya lebih banyak nyebut ibu-ibu, saya lebih banyak nyebut emak-emak, saya lebih banyak nyebut kaum perempuan, kaum wanita. Kenapa? Yang pertama karena jumlah perempuan lebih banyak, betul? Yang kedua, memang nama ibu itu identik dengan berbagai macam simbol nama. Contoh, kota ada namanya ibu, nggak ada bapak kota. Contoh, hari tentang kebangkitan perempuan yang disimbolkan dengan Ibu Kartini, nggak ada Bapak Kartono. Begitu juga dengan jari yang ada pada kita, yang ini namanya apa? Ibu, nggak ada Bapak jari. Yang ketiga, Rasul pernah Rasul pernah ditanya sama sahabat dia, Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik? Jawab Rasul pertama apa? Ibumu. Pertanyaan yang sama kedua, siapa ya Rasulullah? Dijawab Rasul yang kedua, siapa? Ibumu. Terus pertanyaan yang sama dijawab oleh Rasul ketiga kali, siapa? Ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Ini bukti bahwa ibu-ibu ini sebenarnya orang yang paling gampang masuk surga. Itu pun kalau enggak kepleset. Masalahnya kalau orang kepleset, jarak tujuan 1,5 meter tetap aja nggak nyampe rencana mau ke surga, masuknya ke poliklinik. Na'udzubillahi min salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin semuanya semangat. Salatullah
Salamullah, salamullah ala Rasulillah, salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Lebih semangat. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula Subhanallah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Tinggal hitungan hari lagi. Namun kita tidak akan lupa dan tidak akan pernah lupa apa yang pernah diajarkan Rasulullah kepada kita ketika memasuki bulan Rajab. Rasul mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Kalau kita buka dan kita bedah sedikit doa tadi, ada 3 waktu yang indah. Yang pertama adalah Rajab. Kalau Rasul menyebut ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berarti bulan Rajab itu penuh keberkahan. Wa Sya'bana, juga bulan Sya'ban yang sekarang di penghujung Sya'ban ini pun penuh keberkahan. Arti lain daripada doa yang kita baca adalah memohon kepada Allah diberikan kemampuan, kesempatan, kekuatan untuk mengisi bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Itu maksud lain daripada doa baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa demikian? Karena ada orang-orang di luar sana masuk bulan Rajab, dia tidak paham tentang indah dan berkahnya bulan Rajab. Ada juga orang di sebelah sana
Begitu masuk dipanjangkan umurnya di bulan Sya'ban, dia tidak paham apa yang terkandung keberkahan di bulan Sya'ban. Bahkan di penghujung doa Rasul menyebutkan wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah kepada Ramadan. Ini pun punya dua makna. Yang pertama, banyak orang yang diwafatkan di bulan Sya'ban. Kalau sampai Allah wafatkan dia di bulan Sya'ban, sungguh Ramadan terakhirnya adalah Ramadan tahun lalu. Itulah Rasul mengajarkan kita doa minta dipanjangkan umur masuk ke dalam bulan Ramadan. Arti kedua, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Arti yang kedua adalah apa? Ada orang-orang yang udah nyampe ke Ramadan tapi dia tidak mampu memahami dan memaksimalkan ibadah serta mengambil berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Udah masuk Ramadan tapi dia anggap Ramadan seperti bulan biasa. Dia tidak tadarus, dia tidak tarawih, dia isi puasa dengan tidur, dia isi puasa dengan kelakar. Di malam hari dia tidak melaksanakan solat malam, dia tidak berbuat kebaikan. Dia anggap bulan Ramadan seperti bulan biasa. Ini orang-orang lalai yang dipanjangkan umur masuk ke Ramadan, diberikan kesempatan ke bulan Ramadan, namun dia tidak dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau itu Ramadan terakhirnya, rugi dia setengah mati. Kenapa? Karena boleh jadi itu adalah Ramadan yang terakhir. Na'udzubillahi min. Jadi Bapak Ibu, menjelang Ramadan begini, berikan semangat kepada keluarga kita tentang indahnya Ramadan, tentang dahsyatnya keutamaan Ramadan, tentang hanya orang-orang pilihan yang diberikan kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan. Seandainya diberikan kesempatan masuk pun, tidak semua orang mampu menggapai indahnya Ramadan. Di dalam doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, berkahi kami di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan penuh berkah Bapak Ibu, baru saja berlalu. Bulan Rajab adalah bulan yang Allah berikan berbagai macam kebaikan di dalamnya. Bahkan ulama menyebut bulan Rajab sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu. Banyak kejadian indah yang terjadi di bulan Rajab, tapi yang paling dahsyat adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, Maha suci. Hadroh masih siap Hadroh? Tunggu bro ya, tunggu. Gua ceramah dulu depan emak lu ya. Maka suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba perhatikan wahai hadirin hadirat rahimakumullah. Di awal ayat Allah menyebutkan dengan kalimat subhana, kalimat tas, bukan tas ransel, tasbih. Jadi kalau ada kalimat tasbih begini, kemungkinan pertama adalah apa? Akan dikisahkan setelah kalimat tasbih ini adalah kisah yang tidak masuk akal,
kisah yang susah dicerna oleh akal, kisah yang membuat orang kafir makin kafir, orang fasik makin fasik, orang beriman bisa menjadi kafir. Jelas? 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 Demikianlah ceramah dari saya. Lah katanya udah pada jelas ngomongnya barusan. Jelas? Jelas? Guru saya bilang begini, Ibu Aswan, kalau kamu ceramah, pas baru ceramah tiba-tiba jamaah bilang jelas, udah nggak usah terusin ceramah. Untuk apa? Untuk apa engkau menyalakan lampu di siang hari bolong tengah terik matahari jam 12? Jelas? 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 Makin enggak jelas. Bingung jawabnya. Jadi kalimat tasbih yang pertama di dalam peringatan Isra Mi'raj surah Al-Isra Subhana ini memberikan kita sebuah indikasi setelah kalimat tasbih ini ada kisah yang gak masuk akal. Tapi bukan berarti tidak bisa dipecahkan oleh akal. Bisa, terbukti apa? Sekarang asbab Isra Mi'raj tuh orang-orang luar negeri termasuk perusahaan yang bernama Boeing. Mereka menciptakan pesawat terbang. Dulu berangkat ke Mekah dari Indonesia 6 hari berangkat, 6 bulan berangkat, 6 bulan pulang, total 12 bulan pulang pergi doang dulu. Tapi sekarang cuma 9 jam dari Indonesia langsung sampai di Mekah. Seandainya Abu Jahal, Abu Gosok dan teman-temannya masih hidup, maka mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru terbuka sedikit. Maksud yang kedua kalimat tasbih adalah, ingat, ketika engkau membahas Isra Mi'raj, hati-hati dengan sebuah pikiran bahwa Allah menempati satu tempat. Hati-hati. Ketika dikisahkan tentang perjalanan Isra Mi'raj, ente akan berpikir Allah menempati satu tempat. Itu perbuatan yang syirik, tidak bisa diterima, bertentangan dengan tauhid, apalagi bertentangan dengan sifat 20 yang kita pelajari. Wujud kidam baqo mukhalaq ilmu Bapak Ibu, ingat sifat 20 ada kalimat mukhalafatul lil hawadithi. Allah berbeda dengan yang baru. Langit baru, tingkatan langit baru, arash baru, sidratul muntaha baru, malaikat baru, semua yang ada di langit baru. Jadi jangan kita berpikir Allah menempati satu tempat daripada yang dikisahkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Itu kalimat tasbih yang kedua. Jadi sedikit cerita tentang Isra Mi'raj. Bu, Pak, begitu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, malaikat Jibril diperintahkan untuk mencari kendaraan. Ini dalam kitab Dardir, dalam kitab Qissatul Mi'raj, dalam Mi'rajul Kubra juga diterangkan banyak kisah-kisah tentang Isra Mi'raj dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang hal tersebut.
Akhirnya malaikat Jibril masuk ke dalam sorga. Begitu masuk dalam sorga, dia lihat kendaraan sorga yang bernama Buraq. Namanya siapa? Buraq, binatang yang lebih kecil dari kuda, lebih gede dari kedelai. Hah? Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari... Nah, itu dia. Begitu malaikat Jibril masuk ke sorga, ribuan burung telah ada dalam sorga. Menurut riwayat ada yang mengatakan dalam kitab 40.000 burung. Tapi yang unik, pada setiap kepala burung tertulis nama Muhammad. Namanya sorga. Itu burung lagi ketawa bahagia, ketawa-tawa, oh bercanda. Pandangan mata malaikat Jibril tertuju pada satu buruk di ujung sorga, lagi diam sedih, lagi nangis tuh buruk di pojokan. Buruk nah disamperin sama malaikat Jibril. Rok, apa? Kenapa lu nangis? Wahai Jibril, aku ini beribu tahun nangis karena aku kangen sama seseorang. Kangen sama siapa? Kangen sama orang yang tertulis di kepalaku yang bernama Muhammad ini. Tuh, seekor buruk, seekor binatang kangen sama Nabi Muhammad. Bukankah yang mestinya lebih kangen sama Nabi Muhammad adalah manusia, umatnya yang akan diberikan syafaat? Ini kenapa binatang yang lebih kangen sama Nabi Muhammad? Terus ini buruk yang lagi sedih, namanya sedih ya, kayak orang zaman sekarang lagi sedih, tuh nangis sambil nyanyi, sendiri ku diam dan merenung. Tuh kalau anak zaman sekarang galaunya kayak begitu. Naudzubillahi min. Akhirnya kata malaikat Jibril gini, buruk, mau nggak ente ane temuin dengan orang yang namanya tertulis di kepala ente? Itu langsung buruk kaget. Iya, ente gak percaya. Yang namanya ketemu idola, coba deh anak muda atau ibu-ibu ketemu idola. Ya, kita nggak tahu gimana tiba-tiba mau ketemu sama idola, kita kagetnya minta ampun. Apalagi idola tiba-tiba depan kita. Padahal idola itu nggak membawakan syafaat buat kita, nggak nyelamatin kita di akhirat, nggak ngasih amal kita, nggak nolong kita, tapi kita gimana? Udah mau jam 12 ibu. Terusin. Emang hebat orang Cipete ya. Orang Cipete kalau ngaji subhanallah nggak pandang waktu. Ya, demen ame ngaji. Mak-maknya aja kalau ngaji, padahal hari ada 7, seragamnya 8. Ya Allah, itu karena doyannya ngaji. Nggak peduli mau lunas atau utang, pokoknya seragam aja. Emak-emak tuh kalau lagi ngaji tuh, anak bocah lu dengerin, emak lu kalau ngaji jam 8 malam, itu dandannya dari jam 4 sore. Akhirnya dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi melakukan perjalanan lah. Aduh, saya nggak bisa kisahkan panjang lebar ya. Yang pasti adalah turun setelah bertemu dengan Allah di ketinggian. Saya bilangnya ketinggian. Itu mendapatkan perintah sholat. Tahu nggak sholat pertama itu berapa waktu? 50 waktu. Dalam riwayat ketika diingatkan oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad minta kurang sama Allah, dikurangin 5. Ada hadis yang mengatakan dikurangin 10. Nggak masalah perbedaan itu, cuma yang paling kuat pendapatnya itu adalah 5. Begitu sudah sampai terakhir 5 waktu saja bagi umat Nabi Muhammad, tetap aja kata Nabi Musa, minta kurang lagi. Kenapa? Nggak bakal kuat umat ente. Umat aneh badannya gede, nggak kuat 5 waktu sehari. Betul Bapak Ibu?
Betul Bapak Ibu? Ada dalilnya nggak kalau umat Nabi Muhammad nggak kuat 5 waktu sehari semalam? Ada dalilnya nggak? Ada. Apa dalilnya? Subuh kesian duhur asar maghrib isya. Itu buktinya, itu dalilnya. Nggak usah keluar dalil lain, dalilnya itu aja. Sampai Imam Ghazali mengatakan apa? Meninggalkan sholat itu lebih ringan daripada timbangan sehelai bulu. Nggak berasa lewat waktu duhur, masuk asar, asar, maghrib, maghrib, isya, isya, subuh. Terus akhirnya banyak yang tertinggal sholatnya. Na'udzubillahi min. Coba-coba ente ninggalin sholat, mantaroka sholat muta'ammidan faqad kafar. Kufur ente kepada Allah kalau ninggalin sholat dengan sengaja. Padahal apa? Ente cuma diminta Allah sholat 5 waktu doang. Udah batas minimal orang Islam itu cuma sholat 5. Tugas kita bukan masak, bukan kerja, bukan macam-macam cari duit. Tugas kita diciptakan Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk menyembah kepada Allah. Allah tahu kalau ente pengen menyembah, ente perlu perlengkapan. Makanya Allah ciptakan dunia. Ente nyembah Allah perlu masjid. Allah berikan ente rezeki untuk bangun masjid. Allah tahu ente perlu sejadah, ente perlu mukena, ente perlu baju sholat, ente perlu perlengkapan untuk ibadah. Maka Allah berikan rizki melalui tempat-tempat engkau mendapatkan rizki. Tujuannya satu, rizki itu untuk dipakai beribadah. Kan orang-orang durhaka terbalik. Asik nyari rezeki, tapi dia tidak ibadah. Makanya sehebat apapun pangkat, secantik apapun wajah, setinggi apapun jabatan, tidak akan ada gunanya kecuali dia beribadah kepada Allah Subhanahu. Pakai skincare yang paling mahal, pakai serum, pakai blush on, pakai tanam benang, percuma kalaupun kelihatan cantik tapi dia tidak sayang. Sungguh sayang. Pakai skincare tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang. Wajah cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah, mainin dong, udah pada kabur ya. Udah tenang bu, goyang musikin bu. Siti Fatimah. Ini suara warga Cipete begini jangan sampai kedengeran RCTI. Itu suara kalau sampai kedengeran Indosiar bahaya itu. Kedengeran Metro TV dan TV yang lain SCTV, bahaya. Nanti kalau sampai kedengeran suara kayak begini Bapak Ibu, nanti Metro TV dari daerah Joglo sama daerah mana tuh RCTI Kebon Jeruk itu semua akan bawa mobil pakai parabola, orang Cipete direkam atu-atu suaranya. Buat apa? Nanti Lebaran Idul Fitri tahun ini ditayangkan saat mati lampu. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Semua sayang, sungguh sayang. Cantik-cantik tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, wajah cantik tidak
jabatan akhirnya terpilih dari legislatif, DPR RI, DPD, macam-macam jabatan yang baru disandangnya. Tapi mohon maaf, setinggi apapun jabatan, kalau nggak doyan sembahyang, nggak doyan sholat, nggak ada manfaatnya. Tahu tuh. Sayang, sungguh sayang, punya pangkat tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, punya pangkat tidak sembahyang. Nabi Yusuf pejabat, dia bersembahyang. Nabi Yusuf pejabat, dia bersembahyang. Semua saya sungguh saya punya pangkat tidak sembahyang. Sayang sungguh saya punya pangkat tidak sembahyang. Nabi Yusuf pejabat, Nabi Yusuf pejabat, dia bersembahyang. Nabi Yusuf pejabat, dia bersembahyang. Ada orang kulitnya gelap, kena matahari melulu, kulitnya gelap. Saya nggak mau bilang hitam ya, gelap pokoknya. Makanya kalau orang kulit gelap jangan ditaruh tempat. Wah, nuduh. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, biarpun kulitnya gelap, tapi dia doyan sembahyang. Percuma kulit putih, indah menawan, saking indahnya kalah para model iklan bintang Sunsilk dan Lux. Yang saking mulus kulitnya, saking putih, saking indah, laler aja kalau mendarat kepleset. Percu, sayang sungguh sayang, kulit gelap tidak sembahyang. Sayang sungguh sayang, kulit gelap tidak sembahyang. Bilal bin Rabah hitam, dia bersembahyang. Bilal bin Rabah hitam, dia bersembahyang. Sholli wa sallim daiman ala al-huda. Sholli wa sallim daiman ala al-huda. Wal ali wal ashabi wal qadwamada. Wal ali wal ashabi wal qadwamada. Ya imam ar-rusd ya sanadi Allah tababullah fi mu'tamadi babi dunya wa akhirati Allah ya Rasulullah mudhi semua ya imam ar-rusd ya sanadi
سيدنا النبي وجميع سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي suaranya سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا طيبة يا طيبة يا دار يا دار سجناني والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا semua ya طيبة يا طيبة يا دار يا دار سجناني والهوى نادانا والهوى نادانا الرحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن لا قلبي القرآن واسق حياتي القرآن سألك لك رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي القرآن يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد يا الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد يا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد
sore mendadak. Baik Bapak Ibu, singkat saja. Nggak berasa sudah jam 1. Kurang 1 jam. Pak, Bu, sebentar lagi kita masuk Roma. Yang penting sekarang banyak-banyak doa, minta sama Allah panjang umur. Supaya dosa kita yang 11 bulan lalu diampuni Allah, 11 tahun lalu diampuni Allah, 30 tahun lalu diampuni Allah. Ketika kita diberikan kesempatan masuk ke bulan Roma, Ibu, Bapak, hadirin semua, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti oleh para kekasih Allah. Di dalam bahasa ilmu tauhid ada istilah Ramadan adalah bulan di mana Allah makin dekat dengan hambanya. Bukan hambanya mendekati Allah, tapi Allah mendekati hamba. Di bulan Ramadan berbagai macam ibadah yang kita lakukan diberikan ganjaran lipatan yang tidak terkira. Bahkan dalam hadis ila sab'i mi'ati dhifin, 700 kali lipat. Tapi ada ulama yang mengatakan hitungannya lebih dari 700 kali lipat, bahkan tidak terhitung. Itu pahala khusus di bulan. Siapa orang-orang yang rindu ketemu bulan Ramadan? Ada 3 macam orang nih. Nggak tahu kita masuk yang mana di antara 3. Yang pertama, para pendosa, tukang durhaka, maksiat, dosa forever. Tuh, begitu hati mereka disentuh oleh Allah, mereka tidak puas memohon ampun di bulan biasa, takut taubatnya belum diterima, makanya dia selalu membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah masuk ke bulan Ramadan. Begitu datang bulan Ramadan, tidak disia-siakan lagi oleh para pendurhaka. Dia meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dia ingat firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Apa kata Allah dalam Quran? Katakanlah ya Muhammad, buat mereka yang dulu doyan pelesir, dulu lupa sama Allah, dulu asik maksiat, dulu asik meninggalkan perintah-perintah Allah, dulu asik durhaka kepada Allah, puluhan tahun dia maksiat. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Bilang sama mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jeng. Jelas? Belum. Mak, kalau emak merasa banyak dosa, Ramadan kesempatan yang tidak terkira. Bapak merasa banyak dosa, Ramadan kesempatan. Siapapun engkau yang asik nyari duit demi keluarga, tapi ente gak sadar kalau nyari duit itu